Halo, good evening, selamat malam semuanya. Teman-teman, saya akan melanjutkan ya materi yang tadi kita tunda. Ini untuk pertemuan ke-8. Nah, materi kita hari ini adalah tips dan strategi dalam mengerjakan structure and written expression. Nah, yaitu tips selanjutnya setelah 2 yang kemarin yang kita Zoom meeting. Tips selanjutnya yaitu selalu perhatikan subject dan verb agreement. Kemudian perihal double subject and verb. Nah, kalau kalian bisa menguasai 2 tips dan strategi ini, itu nanti akan sangat mudah teman-teman dalam melakukan atau mengerjakan soal TOEFL. Apa sih sebenarnya subject verb agreement itu? Jadi sebelum jauh saya akan menekankan bahwa ketika teman-teman mengerjakan soal itu ketika teman-teman menulis ya, itu dalam sebuah tulisan wajib punya elemen yang disebut subjek dan verb. Subjek itu orangnya atau pelakunya yang melakukan kegiatan, verb itu apa yang dilakukan. Nah, atau kata kerja, kita kenalnya kata kerja. Agreement kita bisa mengartikannya sebagai kesesuaian. Jadi antara subjek dan verbnya dalam sebuah kalimat itu harus sesuai, ya. Seperti yang di garis ini penjelasannya. Misalnya subjeknya tunggal, ya verbnya kalian harus sesuaikan. Misalnya subjeknya plural atau jamak, ya verbnya juga harus disesuaikan. Seperti ini. Groups of tissues, it's with its own function, bla bla bla, in the human body. Yang paling tepat mana? Betul, yaitu make ya, bukan mix, karena di sini kita lihat subjeknya itu plural atau jamak. Group of tissues ini ada is-nya, ya kan, ada s-nya di sini, berarti jamak. Kalau jamak tidak perlu pakai s, cukup dengan mix saja. Oke, ini juga the Joining Improvement Plan, better known as zip codes, enable postal clerk to speed the routing of an ever-increasing volume of mail. Di sini kita bisa lihat ya, subjeknya itu nih, ada S-nya juga kan? Oh, sorry. Subjeknya mana? The Zoning Improvement Plan. Dia kan tunggal, ya kan? Nah, di sini harusnya kalau tunggal, struktur ini harus dikasih S atau IS di belakang verbnya. Harusnya ini bukan enable, tapi enables. Coba kita latihan. The North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Sungai North Platte mengalir dari Wyoming ke Nebraska. Ini North Platte ini kan subjeknya. Kita diminta untuk mencari predikatnya. Mana predikat yang paling tepat? Betul, flows ya, flows, mengalir. Karena apa? Ini tunggal. Ingat kalau struktur simple present tense subjek tunggal, kita harus memberikan akhiran s atau is dalam kata kerjanya. Kemudian refrigerating meat, bla bla bla, the spread of bacteria. Oke, ini juga sama kan kasusnya, dia juga subjek tunggal, maka kita diminta untuk mencari kata kerjanya. Kata kerja yang sesuai dari keempat ini adalah readers, dan pakai S. Engineers, bla bla bla, from work on the new space program. Engineers di sini ada S, berarti dia jamak, plural, ya kan? Nah, mana sih di sini yang menunjukkan verb yang tepat? Hopefully kan adverb, berarti bukan. Next month juga bukan, karena ini kata keterangan waktu. Yang paling mendekati adalah necessary dan are needed. Necessary betul, tapi dia kata sifat, tidak bisa dijadiin kata kerja. Nah, berarti yang benar adalah be, are needed, atau dibutuhkan. Oke. Selanjutnya, with his friends, bla bla bla, found the movie theater. Di sini menurut kalian sudah ada subjeknya belum?
Belum kan? Ini bukan subjek, ya. Tapi di sini sudah verb, sudah ada verbnya, sehingga kita diminta untuk menemukan subjeknya, ya. Mana sih di sini yang bisa menjadi subjek? Betul sekali, he, ya. With his friend, dengan temannya, dia menemukan movie theater. Okay. Several students just at the school canteen right now. Nah, ini subjeknya jamak atau tunggal? Jamak, ya kan? Berarti is gak boleh dong karena jamak. Terus kata kerjanya mana yang paling tepat? Kita lihat ada kata kunci right now yang menunjukkan sekarang nih, benar-benar sedang terjadi, present continuous. Maka yang paling tepat jawabannya adalah they are having chat at the school canteen right now. Nah, ini juga ya, coba dibaca dulu. Oke, sudah tahu subjeknya mana? Ini kan ya, Mount Everest Peak. Nah, ini subjeknya dia tunggal, maka kita tidak boleh pakai were dong, ya harusnya pakai was first climbed in bla bla bla. Maka yang jawaban yang harus kita pilih adalah yang B, karena inilah yang salah. Ini struktur written expression, kalau ada yang digaris-garis berarti kita menemukan yang salah. Yang salah tuh were-nya, harusnya jadi was. Oke, itu tadi tips dan strategi yang ketiga, yaitu tentang subject verb agreement. Sekarang kita masuk strategi yang keempat, yaitu tentang double subject and verb. Ya, jadi di dalam satu kalimat kita tuh harus mengantisipasi. Kita nggak boleh bikin satu kalimat ada dua subjek atau dua verb. Ya, harus satu. Kita coba lihat di contohnya. The Suramadu Bridge, bla bla bla, took 13 years to complete. Jembatan Suramadu, bla bla bla, membutuhkan 13 tahun untuk penyelesaiannya. Nah, sudah ada subjeknya belum? Sudah. Apa? The Suramadu Bridge. Verbnya sudah ada belum? Sudah. Apa? Took. Maka kita jangan milih pilihan yang ada subjeknya maupun ada verbnya. Nggak boleh. Yang ada subjeknya mana? It. Ini subjek. Jangan pilih ini, berarti saya salah. Jangan ada verbnya. Is. Nah, ini nggak boleh. Berarti jawaban yang benar adalah, ini kan nggak mungkin ya. Berarti jawabannya adalah L. Suramadu, jembatan Suramadu di Jawa Timur membutuhkan 13 tahun untuk penyelesaiannya. English and Scottish settlers, orang-orang Inggris dan Skotlandia. Oke. Mana? Belfast as a trading post in 16th and 13th. Ini subjeknya mana? Ini kan sudah ada subjeknya, jadi tidak boleh milih yang pilihan yang ada subjeknya. Di sini yang pilihan ada subjeknya mana? D, berarti nggak boleh pilih yang ini. Oke, berarti pilihan yang tepat. Oke, C ya. English and Scottish settlers established Belfast. Orang-orang Inggris dan Skotlandia membangun. Ini kan konteksnya harus pakai ed. Karena apa? Ini past tense. Ini dilihat dari tahunnya. Tahunnya ini kan sudah selesai. Ya, jadi tidak boleh pakai establishing, tidak boleh ini nggak masuk akal ya, ada themselves-nya. Yang paling benar adalah establish Belfast as a trading post in 16 and 13. How about this one? Mana ini?
Van Cliburn, he studied piano from 1951 to 1954 and won multiple awards between 1958 and 1968. Nah, lihat di sini ada nggak yang double subject? Ada dong. Ya, ini kan subjeknya Van Cliburn nama. Tapi kenapa dia harus dikasih he di sini? Nggak boleh. Nanti jadinya double subject. Maka itu yang salah adalah struktur ini. Harusnya Van Cliburn studied bla 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 saja, nggak usah pakai he. Maka pilihan jawaban A ini salah. Oke. Bagaimana dengan ini? Coba ini dipikirkan, teman-teman habis ini latihan, coba ini juga ditebak dulu. Saya akan post ini di Google Classroom beserta beberapa soal lainnya. Coba dulu ya, nanti ketika kita punya Zoom meeting, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akan post ini di YouTube. Silahkan didengarkan dan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.